Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari Asri, NIM 1904010135, kelas Ekonomi Syariah 4D, mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana dalam ekonomi. Apa itu tindak pidana ekonomi? Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari perbuatan-perbuatan di bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995. Dalam arti luas, TPA didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan yang sehat. Nah, yang pertama, tindak pidana ekonomi regulatory crimes. Tindak pidana ekonomi regulatory crimes merupakan perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua, tindak pidana ekonomi tax crime. Tindak pidana ekonomi tax crime merupakan pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat yang berhubungan dengan perbuatan laporan menurut Undang-Undang Perpajakan. Nah, selanjutnya penyelundupan. Penyelundupan dapat diartikan sebagai memasukkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari biaya masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Dalam Kappers nomor 73 tahun 1967, tanggal 27 Mei tahun 1967 menyatakan, perbuatan penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri atau biasa disebut dengan ekspor, atau memasukkan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia yang biasa disebut dengan impor. Tindak pidana di bidang perbankan. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara. Tindak pidana ekonomi dalam bidang perniagaan. Kesejahteraan di bidang perniagaan sering bergandengan dengan kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasikan. Kerugian yang ditimbulkan juga terkadang sangat besar dan sulit dilacak karena kecanggihan dan biasanya bersifat transnasional. Kebutuhan akan penanaman modal dalam negara menjadi peluang baik bagi sang pencuri uang dalam bentuk penanaman modal yang sesungguhnya berasal dari uang hasil curian atau hasil kejahatannya. Tindak pidana pada lingkungan hidup merupakan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, sumber daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, tindakan pidana kekayaan intelektual terbagi menjadi 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Nah, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketiga, Undang-Undang
tentang merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, dan susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang serta jasa. Nah, yang terakhir, tindak pidana ekonomi korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa. Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dan dimulai dari anak-anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya pencegahan korupsi adalah menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan anak pra-usia sekolah sampai mahasiswa pada peserta didik dari kalangan komunitas dan organisasi masyarakat, aparatur sipil seperti kementerian, kelembagaan, serta pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta sektor swasta, masyarakat politik, dan masyarakat umum lainnya. Perlunya pemahaman terhadap dasar hukum, asas-asas, unsur-unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi tersebut bagi peserta didik. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun modul mengenai tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penyusunan modul tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, asas, unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi. Mengenal 7 dalil tindak pidana korupsi, proses penanganan tindak pidana korupsi dari KPK, studi kasus perkara korupsi yang pernah ditangani oleh KPK, dan kaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian bangsa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin.